Setelah membahas cara memulai branding, penamaan UMKM, dan pembuatan logo, tips yang selanjutnya adalah tips nomor 5, yaitu penamaan produk yang efektif. Untuk mendapatkan nama produk yang efektif, teman-teman bisa memulainya dengan brainstorming. Dari brainstorming ini diharapkan teman-teman dapat menamakan produk yang deskriptif, menjelaskan fungsi dari produknya, nama produk yang singkat, padat, dan jelas, mudah diucapkan dan dieja, serta enak didengar dan diucapkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata-kata asli dengan sedikit perubahan, misal dihapus kata salah satu hurufnya seperti tumbler yang harusnya memakai huruf E, tapi nama produknya adalah tumbler yang huruf E-nya dihilangkan. Atau teman-teman juga bisa membuat nama produk dari kata-kata baru. Teman-teman juga bisa membuat nama produk dengan cara verbifikasi, yaitu mengubah kata benda menjadi kata kerja. Tapi verbifikasi ini tidak semua kata benda bisa diverbifikasi. Setelah teman-teman menemukan nama-nama yang cocok, teman-teman bisa melakukan penelitian nama produk agar nama produk tersebut tidak sama dengan produk yang lain. Tips yang keenam adalah tips untuk pengemasan produk. Kemasan, baik kemasan untuk produk atau kemasan untuk pengiriman, adalah salah satu unsur dari branding, yaitu visual yang sangat penting untuk menarik hati customer. Dalam menentukan kemasan, mendesain kemasan, teman-teman harus memaksimalkannya dengan menggunakan warna dan style yang konsisten. Selanjutnya, teman-teman harus menggunakan bahan yang ringan namun padat untuk meminimalisir biaya pengiriman. Kemasan juga terbuat dari bahan yang aman untuk dibawa di perjalanan, terutama untuk produk-produk yang mudah pecah dan belah. Selanjutnya, teman-teman dapat menggunakan label dan barcode untuk membuat database mengenai produk teman-teman agar pendataan produk lebih mudah dan lebih efektif untuk mengurangi biaya produksi. Tips yang ketujuh adalah bagaimana caranya sebuah brand menarik perhatian pelanggan untuk menarik perhatian pelanggan agar membeli produk teman-teman. Teman-teman dapat mempengaruhi pelanggan melalui tampilan visual brand teman-teman. Untuk mempengaruhi pelanggan melalui tampilan visual, teman-teman bisa fokus pada warna. Yang pertama, teman-teman bisa fokus pada warna. Misalnya menggunakan warna merah untuk produk makanan dan warna biru untuk produk-produk yang cenderung merupakan produk teknologi. Selanjutnya adalah melalui suara atau identitas brand. Di sini maksudnya adalah seorang pembeli itu membangun dan menunjukkan identitas mereka melalui brand yang mereka pilih. Jadi pembeli itu memilih suatu brand karena cocok dengan cara mereka mendefinisikan diri mereka, memahami perasaan mereka, dan memberi mereka kemampuan untuk mengekspresikan diri mereka. Selanjutnya, teman-teman
bisa memanfaatkan mouth-to-mouth advertising atau iklan melalui mulut ke mulut. Ketika teman-teman berhasil mempengaruhi alam bawah sadar seorang pembeli, dan pembeli itu sangat tertarik dengan produk teman-teman, mereka akan merekomendasikannya kepada teman-teman mereka. Nah, hal itu merupakan iklan yang paling terjamin, yang paling kredibel. Selanjutnya, selain mempengaruhi melalui tampilan visual, teman-teman juga penting untuk membangun hubungan antara brand teman-teman dengan perasaan, gambaran, dan pikiran yang teman-teman punya. Misalnya, teman-teman bisa menceritakan bagaimana suatu produk atau layanan dapat memecahkan masalah, dapat membantu pelanggan menghilangkan atau mengurangi frustasi. Karena kegiatan tersebut akan menciptakan hubungan yang kuat dan meningkatkan keterikatan emosional antara brand dan pelanggan. Yang terakhir adalah respon emosional melalui proses pembelian. Ini maksudnya adalah menciptakan hubungan yang langgeng antara brand dan pembeli merupakan suatu kunci untuk memfasilitasi hubungan langgeng yang menghasilkan bisnis. Misalnya, teman-teman bisa melakukan kampanye periklanan 2 kali lebih baik ketika menggunakan konten emosional daripada konten rasional. Teman-teman bisa berkonsentrasi pada perasaan yang dialami oleh pembeli selama proses pembelian. Misalnya dari bagaimana perasaan pembeli ketika memilih produk, ketika akhirnya memutuskan untuk memilih produk tersebut, lalu membayarnya, menunggu pengiriman, dan sampai akhirnya produk tersebut sampai di rumah para pelanggan. Tips yang ke-8 adalah tips untuk membangun brand di sosial media. Untuk membangun ataupun mengembangkan brand teman-teman di media sosial, teman-teman dapat memulainya dengan mencari tahu terlebih dahulu siapa sebenarnya brand teman-teman. Teman-teman dapat mencari 4-5 kata sifat yang merepresentasikan brand teman-teman. Lalu teman-teman kunci logo dan warna brand teman-teman. Maksudnya di sini adalah pikirkan tentang logo dan warna brand teman-teman. Apakah kata sifat yang merepresentasikan brand teman-teman sudah terwakili dalam logo dan warna yang teman-teman gunakan? Yang ketiga adalah teman-teman bisa mengoptimalkan profil di media sosial dengan menggunakan logo sebagai foto profil, terus memperbaharui deskripsi profil yang menggambarkan brandmu atau yang biasa disebut bio. Lalu teman-teman harus bisa menjadikan profil media sosial sebagai etalase produk teman-teman. Yang keempat adalah teman-teman bisa mengumpulkan inspirasi foto dari berbagai aplikasi seperti Pinterest, Tumblr, atau Flickr sebagai inspirasi teman-teman
untuk menjadi kreatif. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan inspirasi, teman-teman bisa mencoba mengambil foto dari bisnis teman-teman, bisa produk, foto interior atau eksterior, foto pelanggan, ataupun foto karyawan sebagai simpanan teman-teman untuk membuat konten di media sosial. Nah, untuk membuat konten di media sosial, teman-teman bisa membaginya ke dalam beberapa kategori konten, yaitu pertama, teman-teman bisa menyorotinya dari aspek lingkungan atau kota teman-teman, di kota di mana brand teman-teman berada. Yang kedua adalah teman-teman bisa menyoroti konten-konten yang berbau karakteristik dari bisnis teman-teman. Terus yang ketiga, dapat juga mengenai konten dalam kategori hubungan antara pelanggan dan bisnis secara emosional. Dan yang keempat adalah konten mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis teman-teman. Lalu selanjutnya, setelah membuat konten, teman-teman bisa membuat caption atau penjelasan mengenai konten media sosial tersebut. Tentunya, caption yang baik adalah caption yang mewakili bisnis teman-teman, dan agar semakin efektif, teman-teman bisa menambahkan hashtag yang relevan dengan bisnis teman-teman. Setelah teman-teman membuat konten dan membuat caption, langkah selanjutnya adalah memulai posting atau mengunggah foto dan caption yang udah teman-teman buat. Dengan mengeluarkan berbagai konten sepanjang minggu, maka akan menjaga brand dan bisnis teman-teman di posisi paling depan dari para pelanggan dan followers media sosial teman-teman. Selanjutnya adalah teman-teman bisa memantau interaksi audiens teman-teman. Teman-teman bisa memastikan bahwa para pelanggan, para followers teman-teman menyukai, mengklik, dan berkomentar di postingan teman-teman. Tips yang terakhir adalah tips untuk menyusun strategi pemasaran di tahun 2021. Untuk menyusun strategi pemasaran di tahun 2021, pertama, teman-teman bisa melakukan penilaian pada pencapaian UMKM teman-teman di tahun 2020. Pada hal ini, teman-teman bisa memulainya dengan meninjau kembali strategi pemasaran di tahun 2020, kemudian membandingkan strategi tersebut dengan capaian dan kinerja teman-teman secara keseluruhan. Namun ingat juga bahwa tahun 2020 kemarin ada faktor pandemi yang mungkin mempengaruhi strategi pemasaran teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencek apakah strategi pemasaran teman-teman, apakah target teman-teman pada tahun kemarin sudah realistis. Lalu teman-teman bisa mulai memikirkannya bagaimana caranya bisnis teman-teman bisa bertahan dan berkembang di tahun 2021. Setelah teman-teman melakukan penilaian pada pencapaian di tahun 2020,
teman-teman harus mengkonfirmasi keselarasan antara strategi pemasaran teman-teman dan tujuan utama bisnis teman-teman. Nah, tentunya strategi pemasaran teman-teman harus mendukung tujuan utama bisnis teman-teman. Setelah teman-teman menyelaraskan pemasaran dan tujuan utama bisnis teman-teman bisa memperhatikan beberapa pilar yang bisa menopang strategi pemasaran di tahun 2021 seperti manajemen media sosial, pembuatan konten, riset kata kunci untuk SEO, kemudian iklan berbayar, lalu ada juga pemasaran melalui email atau yang biasa dikenal newsletter. Selanjutnya, teman-teman bisa mendefinisikan ulang audiens teman-teman, bisa juga tidak. Ini bergantung kepada pelanggan teman-teman karena biasanya pelanggan memiliki selera dan preferensi yang berubah-berubah. Kita dapat mencari data mengenai pelanggan dengan mencari tahu siapa saja sebenarnya yang selama ini berinteraksi dengan strategi pemasaran teman-teman. Nah, hal ini sangat akan membantu teman-teman dalam mendefinisikan ulang, memperbaharui ataupun menambah target di tahun 2021. Selanjutnya, teman-teman bisa meninjau ulang konten-konten sebelumnya di media sosial maupun di website ataupun foto-foto produk teman-teman. Walaupun teman-teman belum punya media sosial, pilihlah konten yang paling terbaik dan terpopuler yang menarik banyak pelanggan. Teman-teman bisa melakukan penilaian terhadap konten, kemudian konten-konten terbaik tersebut bisa dibuat lebih banyak di tahun 2021. Nah, kita kan sudah menemukan konten-konten terbaik. Konten-konten tersebut bisa digunakan kembali atau memperbaharui konten-konten yang sudah ada. Berdasarkan studi kasus dari HubSpot, mereka menemukan bahwa memperbaharui konten lama akan menggandakan prospek bulanan yang dihasilkan dan meningkatkan tampilan brand teman-teman sebesar 1.106%. Selanjutnya, teman-teman bisa menentukan taktik dan channel baru untuk diuji. Misalnya sebelumnya teman-teman belum memiliki media sosial. Teman-teman bisa mencoba untuk membuat media sosial di tahun 2021 ini yang tentunya karena masih pandemi juga, atau ketika teman-teman masih baru aktif nih di Instagram, teman-teman belum pernah mencoba platform lain, teman-teman bisa mencobanya di TikTok atau di YouTube atau di platform-platform media sosial lainnya. Di sini teman-teman bisa melakukan riset kepada pesaing teman-teman juga, apa sih yang mereka lakukan untuk mengembangkan brand mereka dan bagaimana cara mereka melakukan itu.
Yang terakhir adalah teman-teman harus memastikan keaslian dari strategi pemasaran teman-teman, baik dalam proses pemesanan maupun koneksi ke pelanggan teman-teman. Pelanggan akan selalu ingin tahu mengapa produk atau layanan yang disediakan akan memecahkan masalah mereka. Mereka ingin melihat wajah di balik layar. Laporan dari Sprout Social menemukan bahwa 70% konsumen merasa lebih terhubung dengan suatu brand ketika CEO mereka atau karyawan mereka aktif atau terlihat di media sosial.